Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mahasiswa, pada mata kuliah Kaidah Hukum Fikih kita mencoba untuk pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perekonomian. Dan hari ini kita spesifik pada kaidah bahaya harus dihilangkan. Menganalisis kaidah bahaya yang harus dihilangkan. Sebagaimana pada pertemuan yang awal ya, kita dikenalkan ada kaidah 5 kaidah induk dalam qawaidul fikih ya. Salah satunya adalah kemudharatan itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Kemudian la dirar wala dirur ya. Kita sebagai manusia harus dijauhkan dari idhror, yaitu tindakan menyakiti, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan tidak menimbulkan bahaya dalam arti menyakiti pada orang lain. Tidak boleh mudorot dan membalas kemudorotan. Ini terkonkret menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat furu'. Di sini kita dikenalkan khiyar. Ada khiyar syarat, ada khiyar ru'yah, ada khiyar aib. Khiyar syarat dalam jual beli baik atau baik untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli. Kemudian khiyar ru'yah mengandung unsur menghilangkan bahaya atau kerugian yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan saat transaksi. Kemudian di khiyar aib ada cacat, dan cacat pada barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli. Kemudian al-hijr, sini maknanya apa? Pembatasan wewenang dalam mentasarrufkan hak milik, membatasi banyak faktor yang melatar belakanginya. Antara lain misalkan di sini masih kanak-kanak, ya, belum balik. Kemudian kehilangan akal atau gila, kemudian al-ghaflah atau lalai, dan idiot ya. Mekanisme al-hijr yang diterapkan untuk ini kenapa? Ini diterapkan untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka. Kemudian kisos dalam konteks jiwa dan hudud disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip doruriyat. Kemudian demi kemaslahatan umum maka disyariatkanlah berbagai hukuman takzir guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual. Nah, di sini kita juga dikenalkan kaidah-kaidah yang terkait dengan darurat. Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Contohnya apa? Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan yang mengarah kepada penipuan. Kemudian ada mengandung unsur maisyir atau perjudian yang jelas dilarang. Kemudian mengandung riba juga dilarang, zulm atau penganiayaan, riswa, suap, dan mengandung barang yang haram dan ada unsur kemaksiatan. Kemudian di sini kita juga dikenalkan ya, dalam kajian kontekstual kita ada kebolehan membedah perut mayat seorang perempuan untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya apabila kemungkinan bayi tersebut masih hidup ya. Tentunya misalkan perempuan tersebut atau ibu tersebut dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Darul mafasid muqaddim ala jalbil masolih. Mencegah mafsadat atau kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kemudian misalkan keperluan itu ada dalam kaidah keperluan itu dapat menduduki posisi darurat. Itu contohnya apa? Pada dasarnya dalam akad jual beli hanya diperbolehkan atau dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Di antaranya ialah bahwa objek akad jual beli telah terwujud, ada wujudnya. Tanpa suatu alasan yang bersifat darurat atau keperluan yang mendesak, tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut ya. Dan kita tahu ad-darurah tubihul mahdhurat.
kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Ini juga dikenalkan di dalam kaidah hukum fikih. Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan. Ini juga dikenalkan di dalam kaidah hukum fikih muamalah atau kaidah hukum fikih ya. Demikian para mahasiswa, kita nanti akan melanjutkan diskusi yang terkait dengan contoh-contoh, mungkin selain contoh-contoh yang telah disebutkan tersebut ya. Dan insya Allah nanti akan dihubungkan, dihubungkan dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.